Enak aja kau mau masuk, kami 17 kali perang, 27 kali perang bela agama. Kau ngelawan Ahok pakai SMS aja nggak berani kamu. Dijambat kamu kita. Harga iman itu nggak bisa dibayar dengan alam semesta. Karena alam semesta ini satu hari akan ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Hancur lebur seluruh alam semesta ini, tidak berbekas. Bumi hilang tanpa bekas. Bintang-bintang, bulan, matahari habis, semua hilang tanpa bekas. Musnah. Iman yang kita miliki itu kekal sampai akhirat. Sekarang saya tanya, mana lebih berharga, alam semesta atau iman? Iman nggak pernah hilang. Dan itu ditulis di hadis Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada satu orang beriman yang mengucapkan dengan lidahnya Allah, 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 ya Allah, ya Allah. Kiamat nggak datang. Begitu menghargainya Allah dengan satu orang beriman. Nggak mau Allah mengkiamatkan dunia kalau masih ada satu orang di dunia ini yang mengucapkan ya Allah, ya Allah. Itu harga orang beriman di sisi Allah. Dalam hadis lain riwayat Muslim juga Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Ini kiamat tidak akan datang, kata Nabi, kecuali hanya menimpa manusia-manusia kafir dan bejat saja. Maka ketika ada orang mengatakan kiamat sebentar lagi, paling 34 tahun lagi, saya menolak. Tidak mungkin. Karena orang Islam di dunia ini masih 1,7 miliar. Sedangkan kiamat datang hanya menimpa orang-orang kafir saja. Memang ini akhir zaman. Kiamat akan datang dengan waktu yang dekat. Iya, tapi dekatnya bukan 34 tahun. Bagaimana membunuh 1,7 miliar orang Islam? Tidak mungkin. Kiamat tidak datang kalau masih ada orang Islam yang hidup. Paham? Nah, kalau kita mati beriman, di akhirat kita berhak berdiri di timbangan amal. Fa'amma man fakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa di hari kiamat ditimbang amalnya di antara orang beriman, lebih banyak perbuatan pahalanya daripada dosanya, maka orang itu setelah ditimbang masuk surga. Pahalanya 1000, dosanya 9000. Pahalanya 1000, dosanya 999. Masuk mana? Surga. Hampir aja, hampir. Ibu-ibu anak perempuannya dipegang, bukan dimarahi, bukan dipegang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Akan tetapi kalau di hasil timbangan orang beriman itu lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Pahalanya 1000, dosanya 1001. Apa boleh buat, walaupun dia orang beriman, dia mesti masuk neraka, api yang bernyala-nyala. Itu hak kita orang beriman ditimbang amal. Enggak otomatis orang Islam pasti masuk surga, enggak otomatis. Itu bedanya kita dengan agama lain. Kalau agama lain, siapa percaya kepada Tuhan kita masuk surga. Pencuri dengan pendeta sama-sama, mak lebih baik milih jadi pencuri lah aku. Kalau pendeta sama pencuri sama-sama masuk Islam, milih jadi pencuri lah, ya enggak?
Islam tidak. Masa pencuri sama ulama masuk surga sama-sama? Nggak mungkin. Mungkin? Nggak mungkin. Karena ditimbang amal, nggak mungkin. Kalau agama lain mengatakan asal percaya saja sama Tuhan kita sudah aman, walaupun pencuri, walaupun pelacur, walaupun germo, walaupun pendeta nanti sama-sama masuk surga. Nggak adil lah Allah. Nggak adil lah Allah, betul. Masa orang baik orang jahat sama-sama masuk surga? Adil apa enggak? Adil nggak? Nggak adil. Kenapa orang jahat masuk neraka? Demi keadilan. Kenapa orang baik masuk surga? Demi keadilan. Kalau kafir mati nggak ada percaya sama Allah sama Rasul, nggak ditimbang amal, nggak berhak ditimbang amal. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah giring orang kafir serombongan langsung masuk neraka. 12 pas nggak pakai kiper. Yang bilang Quran surah Az-Zumar. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampailah orang-orang kafir itu depan pintu neraka. Pintu neraka sudah terbuka lebar. Sekarang pintu neraka sudah terbuka. Sekarang orang beriman timbang dulu, ditimbang dulu. Banyak pahalanya masuk surga, banyak dosanya masuk neraka. Sampai dosanya lunas, dikeluarkan dari neraka, masukkan ke surga. Nah, itu orang beriman. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Ini hadis Bukhari. Akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal di hatinya ada amal baik hanya sebesar biji sawi saja, keluar juga. Meskipun dia orang terakhir yang keluar dari neraka. Setelah dia keluar, dikunci pintu neraka. Makhluk diam semua yang kafir-kafir. Kamu gak akan keluar dari neraka ini selama-lamanya. Jadi pintu neraka sudah terbuka. Orang bejat yang beriman, orang kafir masuk neraka, tapi pintunya masih terbuka. Begitu orang Islam satu lunas dosanya masuk ke surga, habis orang yang beriman kepada Allah masuk surga, dikunci pintu neraka. Tidak ada lagi cerita. Gak ada lagi yang akan keluar dari sini. Kunci, makhluk kunci. Sampai orang kafir menjerit. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Menjerit orang kafir di neraka, aduh Tuhan, alangkah baiknya kalau kami jadi tanah saja. Kenapa orang kafir minta jadi tanah? Di neraka kenapa orang kafir minta jadi tanah? Dijelaskan dalam kitab tafsir. Ketika di padang mahsyar orang manusia dikumpul, binatang pun dikumpul juga. Allah mengadili binatang dengan binatang. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidak ada hakim seadil Allah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan hadis kambing hitam dengan kambing putih. Ditanduk kambing hitam, kambing putih. Duh. Kambing putih nggak berani membalas karena tanduknya pendek, badannya kecil. Kambing hitam badannya besar, tanduknya panjang. Kesakitan kambing putih ditanduk kambing hitam di dunia. Hari kiamat Allah hadirkan dua kambing. Kambing putih dibesarkan, dipasang panjang tanduknya. Kambing hitam yang besar dikecilkan, dicabut tanduknya. Kata Allah, tanduklah kambing hitam sebagaimana dia dulu menanduk kamu waktu di dunia. Maka ditanduk kambing putih, kambing hitam, sebagaimana dia dulu sakit waktu di dunia. Setelah lunas, dua-duanya dijadikan tanah oleh Allah. Kafir-kafir lihat, oh binatang jadi tanah.
Di dunia ular makan kodok, di sana kodok makan ular. Setelah terjadi, dua-dua jadi tanah. Oh, kata kafir, binatang jadi tanah. Setelah selesai pengadilan binatang, manusia yang kafir digiring masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir digiring masuk neraka serombongan. Tiba-tiba orang Islam yang bejat-bejat, yang kalah di timbangan amal masuk neraka juga. Setelah keluar satu, habis orang beriman yang durhaka masuk surga, ditutup pintu neraka. Berat, diam, nggak ada lagi harapan kau keluar. Menjerit orang tua. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Aduh Tuhan, andai katalah kami jadi binatang, kemudian dijadikan tanah, nggak masuk neraka, lebih baiklah kami macam binatang itu daripada jadi kafir. Begitu maksud ayat ini. Ini ya laitani, ini kalimatnya kata orang Arab bilang litamanni. Kalimat angan-angan yang nggak mungkin terjadi. Orang kafir itu berangan-angan, andailah kami jadi binatang, jadi tanah, nggak masuk neraka. Aduh, lebih baiklah daripada jadi kafir masuk neraka selama lama-lamanya. Tapi itu litamani, hanya angan-angan, nggak terjadi itu. Kalau orang Inggris mengatakan kalimatnya ini conditional sentence. Conditional sentence. Kalimat andai-andai. If only I were a president, I would have elected you as my minister. Seandainya aku jadi presiden, kau sudah kuangkat jadi menteri. Kira-kira diangkat nggak jadi menteri? Diangkat nggak? If only I were a president, seandainya aku jadi presiden, I have elected you as my minister. Kau sudah kuangkat jadi menteriku. Jadi presiden nggak dia? Diangkat nggak jadi menteri? Jadi RT aja dia enggak, macam mana mau ngangkat kawan jadi menteri? Itu andai-andai. Conditional sentence, hanya kalimat angan-angan. Nanti aja Pak, nanti aja. Stop. Paham ya? Sudah dua ya, kafir masuk neraka 12 pas nggak pakai kiper. Kalau beriman berhak ditimbang di timbangan amal. Ajaibnya, kalau kita berbuat baik 1 dibayar 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa datang kepada Allah melakukan 1 perbuatan baik, maka orang itu dibayar dengan 10 pahala. Masya Allah. Senyum 10 pahala. Senyum 10 pahala. Dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau anggap enteng, jangan anggap remeh dengan 1 amalan baik, walau hanya sebuah senyuman yang kau berikan kepada kawanmu. Jumpa kawan senyum, 10 pahala. Bayangkan kalau 1 hari 1000 kali senyum, 10.000 pahala. Jangan-jangan masuk surga gara-gara senyum aja. Jangan anggap enteng, kata Nabi, dengan amalan seperti itu. Hari ini senyum pun payah orang, Pak. Jangan anggap enteng. Senyum aja kok berpahala, bisa dapat surga. Hadis Sahih Muslim. Bagaimana mau melawannya? Rasul yang bilang, nggak percaya murtad dari Islam, nggak percaya sama Rasul. Wajib percaya kepada Roh. Wajib apa enggak? Nggak percaya sama Nabi, murtad dari Islam. Ternyata sekarang payah orang senyum. Jumpa ke lurah, bilang assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Lurah? Susah sekarang. Nggak senyum lurah, susah. Jumpa camat, assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Camat? Aduh, susah sekarang.
camat susah. Pak Wali Kota, assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam, apa kabar Pak Wali? Udah habis periode. Susah. Wali Kota pun susah. Jumpa gubernur, assalamualaikum Pak Gubernur, apa kabar? Lu orang tidak tahu, masuk penjara lu. Susah juga. Jumpa presiden, assalamualaikum Pak Presiden, apa kabar? Udah 2 periode menang, sehat, seneng. Apa kau nggak lihat badanku tambah kurus? Susah tuh, presiden susah tuh. Hari ini kata ulama-ulama yang saya baca beberapa kitab, ciri-ciri ahli sorga. Mau tahu ciri-ciri ahli sorga? Di dunia saja sudah rajin senyum. Ciri-ciri ahli sorga. Jumpa bininya, assalamualaikum saya. Jumpa anaknya, assalamualaikum anakku. Jumpa cucu, ting tang ding, senang aja. Jumpa musuhnya pun senyum dia. Dih, kata musuhnya. Sampai berapa lama lah kau benci sama aku, Din? Bapakmu sama bapakku berkawan. Ya aku benci sama kau sampai mati. Apalah salahku, Din? Ya kau rampok tunanganku. Tunanganmu itu dulu kawin sama aku, dijodohkan bapaknya, bukan aku yang ngerampok. Sekarang sudah punya anak 5, dia mau kau ambil biar ku kasih sama kau. Tak mau, aku udah tua dia. Ya jadi kenapa kau benci terus sama aku sampai mati? Apa sih payahnya senyum? Nggak mau senyum. Apalagi perempuan kalau udah sakit hati. Itu nggak tahan awak. Dia lagi ketawa-ketawa sama kawannya. Iya ya. Datang musuhnya. Mau sampai kapan? Ciri-ciri ahli sorga di dunia aja udah rajin senyum, berseri-seri wajahnya. Dan ciri-ciri ahli neraka sebaliknya, suntuk aja mukanya. Jumpa mertua suntuk, bulan muda suntuk, bulan tua apalagi. Ciri-ciri ahli neraka, mukanya suntuk, senyum pun tak mau. Padahal amalan yang paling kecil dalam Islam, senyum. Itu amalan paling kecil, nggak bayar, betul nggak? Pun tak mau orang senyum hari. Apalagi senyum itu bayar, kurasa nggak ada orang senyum. Covid-19 semua tutup, nggak ada senyum. Kenapa? Senyum bayar. Senyum gratis aja orang tak mau senyum. Kalau kita berbuat dosa, orang beriman, 1 dibayar 1, itulah baiknya Allah. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa melakukan 1 dosa, Allah bayar 1 saja, karena Allah tak mau menzalimi hambanya. Allah baik kali lah Allah. Buat 1 pahala dibayar 10, buat 1 dosa dibayar 1. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah terhadap orang beriman sangatlah kasih sayangnya. Buat 1 pahala dibayar 10, buat 1 dosa dibayar 1. Tiba-tiba ditimbang pahalanya 1000, dosanya 1000. Masuk mana dia? Surga apa neraka? Pahala 1000, dosa 1000. Masuk mana? Surga. Harusnya masuk neraka. Kan berarti dia berbuat pahala cuma 100 kali. Kan 1 baik dibayar 10. Pahalanya 1000, berarti berbuat baik berapa kali? 100. Dosanya 1000. Berarti berbuat dosa berapa kali? 1000. Masuk mana? Harusnya masuk neraka. Tapi itulah baiknya Allah. Kalau imbang masuk surga juga. Kenapa? Diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gunanya Nabi, memberi syafaat, pertolongan.
Berbuat baik dibayar 10, berbuat jahat dibayar 1. Dan ada ayat lain lagi, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan yang baik hasanah menutupi dosa-dosa. Udahlah 1 dibayar 10, 1 dosa bayar 1. Perbuatan baik itu menutupi dosa-dosa. Tamhuha, menghapus dosa. Contoh nih, ada satu orang pelihara mangga, nanam mangga di depan rumahnya. Begitu mangganya mulai pentil, diambilnya plastik, ditutupnya mangga itu. Tiap hari dilihatnya, makin besar harum manis tuh, sedap. Udah mulai kuning, dia bilang besok makan mangga. Tidur dia malam dipanjat tetangganya. Rupanya tetangganya ngintip juga. Diambil tetangganya malam. Pagi-pagi kawan dibangun mau ngambil mangga, tinggal plastik. Aduh mak, siapa lah mencuri mangga, ku tega kali lah dia. 2 bulan ku tunggu mangga nih. Aduh, nangis yang punya mangga. Yang curi tetangga sebelah. Ditengoknya, baru kau rasakan kan plastik sama kau. Simpannya di kulkas. Besok malamnya diambilnya, dikupasnya. Mangga tadi harum manis tadi, dikupasnya. Malaikat lihat aja. Malaikat 2, kiroman katibin. Malaikat yang nulis dosa katibin namanya, rokib atid. Ditengok sama malaikat katibin. Kau curi tetangga kawanmu ya. Kupas, kau kupas ya. Belum dicatat, baru dilihat. Dipotong-potongnya mangga tadi, dilihat sama malaikat. Potong-potong. Pas mau dimakannya, teringat dia, ini mangga tetangga. Tiba-tiba didengar ya tetangganya nangis. Kenapa kau nangis? Kata lakinya. Mangga ku hilang bang. Capek kali aku manjatnya bang. Ku bungkus plastik hilang pula. Siapa yang mencuri? Ya Allah, mudah-mudahan anaknya gak laku kawin nanti yang mencuri itu. Takut kawan nih. Diambilnya lah 1 piring mangga tadi. Tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka gitu. Ada apa? Begini bu, saya mau membantu ibu. Mangga itu saya ambil, saya kupaskan. Ini mangganya. Maafkan saya tidak mencuri, cuman bantu ngupaskan aja kok. Malaikat katibin menulis pahala 10. Paham? Nggak ada di situ dosa, nggak mencuri kok dia, cuman bantu ngupaskan kok. Baik kali Allah kan. Kalau dikupasnya, diletaknya di piring, malaikat lihat. Ini lain pula ceritanya. Mulai diambilnya, cium-ciumnya, malaikat lihat. Dimasukkannya ke mulutnya, malaikat lihat. Begitu dikunyahnya, malaikat lihat. Begitu ditelannya, baru ditulis dosa. Mencuri mangga 1. Mencuri mangga dosa 1. Besok pagi jumpa dia di warung beli ikan sama tetangga yang punya itu. Ditengoknya bengkak mata kawan tuh. Kenapa mbak nangis? Mangga hilang, sedih kali aku. Padahal aku hamil muda, mengidam aku punya mangga. Mudah-mudahan lah yang mencuri itu lakinya kawin lagi. Kata yang mencuri mangga nih, maaf mbak, aku lah yang mencuri mangga itu. Ampun aku mbak, kalau harus bayar aku bayar. Aku minta maaf aku mbak, daripada lakiku kawin lagi. Kata si punya mangga, kau yang mencuri. Tega kali kau. Bagaimana? Ngiler kali aku lihatnya, ditiup angin pula, bergoyang-goyang mangga tuh. Tak tahan selera aku curi, tapi aku menyesal. Maafkanlah aku. Kata yang punya mangga, lain kali jangan mencuri kau. Ya udah, aku maafkan. Dihitung 10 pahala minta maaf, dikurangi 1 mencuri mangga, masih dapat 9 dia. Kira-kira Allah baik nggak? Baik nggak? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik menutupi perbuatan dosa. Maka ditimbang amal. Mudah-mudahan kita semua nanti mati ditimbang masuk surga semua. Tapi Allah nggak mau.
kita mati ditimbang amal tuh Allah sebetulnya nggak mau. Allah lakukan itu karena keadilan Allah. Allah maunya kita orang beriman ini semuanya mati nggak ditimbang. Maunya Allah. Maka kita disuruh Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Mastata'tum, sekuat tenagamu. Supaya apa? Supaya kita mati orang beriman yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Agar kamu matinya dalam keadaan bertakwa. Kalau kita mati dalam keadaan bertakwa, muttaqin namanya orang bertakwa. Kita masuk surga nggak diperiksa. Kafir masuk neraka nggak diperiksa. Orang beriman ditimbang amal. Orang beriman yang bertakwa masuk surga nggak diperiksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampailah mereka di depan pintu surga, barulah pintu surga dibukakan untuk mereka. Bedanya surga dengan neraka, pintu neraka sudah terbuka, futihat abwabuha, sedangkan pintu surga masih dikunci, wa futihat abwabuha. Kalau penduduk surga sudah sampai depan pintu surga, barulah pintu surga dibuka. Paham? Siapa yang membuka pintu surga? Kata Nabi, miftahul jannah biyadi, kunci surga di tanganku. Di tangan siapa? Di tangan siapa? Nabi Muhammad. Tidak boleh siapapun masuk surga sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Kunci di tangan beliau. Nabi Musa belum masuk, Nabi Adam belum masuk, Nabi Isa belum masuk. Yang nomor satu masuk surga adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibullah, kekasih Allah. Wa ma'iyya bisab'ina alaf min ummati yaumal qiyamah, dan bersamaku masuk surga satu rombongan dengan aku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak sendiri masuk surga. Kan Zumaro, serombongan. 70.000 rombongan pertama Rasulullah Muhammad SAW masuk surga, bersamaku 70.000 umatku masuk surga. Kita umat Islam yang bertakwa. Rombongan pertama dengan Rasulullah 70.000. Kira-kira masuk nggak kita? 70.000 itu? Nggak jawab, Glenn. Kira-kira masuk nggak kita? Masuk nggak? Masuk nggak? Sahabat Nabi aja 124.000. Yang rombongan pertama 70.000 kita masuk. Tak tahu diuntung. Berharap boleh, tapi rasanya tak dapat. Masa kita bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman? Aduh mak, jauh lah, jauh. Kalau kita rombongan pertama, kurasa dijambak rambut kita sama sahabat. Enak aja kau masuk, kami 17 kali perang, 27 kali perang bela agama. Kau ngelawan Ahok pakai SMS aja nggak berani kau. Dijambak rambut kita. Tapi kan rombongannya bukan satu. Lagi 70.000, 70.000 lagi, 70.000 lagi, 70.000 lagi, 70.000 lagi orang bertakwa. Kalau kita orang bertakwa, biarlah rombongan terakhir. Tapi rombongan orang bertakwa tak apalah terakhir, yang paling terakhir tak apalah. Tapi tidak ditimbang amal. Enak nggak? Kenapa orang bertakwa nggak ditimbang amal? Langsung masuk surga. Karena surga untuk mereka.